Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki ibadah Jumat Agung. Sebab itu, keluarga-keluarga yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah memberikan putra tunggalnya menderita dan mati bagi keselamatan umat manusia. Kasih-Nya yang memberikan harapan baru tidak pernah berkesudahan. Amin. Damai Kristus besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Kita nyatakan syukur kita melalui pujian yang mengingatkan pengorbanannya yang sungguh agung itu menjulang nyata atas bukit Kala. Insan bernoda kini berseri, terburas
Kita memasuki saat hening, kita menghayati derita dan kematian Tuhan Yesus. Kita masuk saat hening dan saya akan bersama menghantar dalam doa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, pengorbananmu, kematianmu adalah wujud cinta kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami. Ajari kami untuk menyadarinya, mensyukurinya, karena rahmat-Mu yang besar itu bagi kami. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, itulah yang akan kami hayati untuk menyiapkan hati kami selaras dengan kasih-Mu dalam kematian-Mu, dalam penderitaan-Mu, dan dalam kebangkitan-Mu. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saya terkasih, mari bersama kita menyesali dosa-dosa kita dengan mujikan dari Kidung Jemaat 33, Suara-Mu ku dengar. Rahmat Tuhan dinyatakan bagi kita melalui sapaan berita anugerah. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 dengan jelas mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita respon dengan memujikan nama Tuhan di Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Di
Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat, namun sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyapa anggota keluarga, ingin didoakan apa, saling menyemangati, dipersilahkan. Namun juga secara khusus mari kita berdoa untuk pandemi virus COVID-19 segera berakhir. Doakan pula untuk gereja, masyarakat, negara, dan tentunya nanti pokok-pokok dari doa keluarga masing-masing. Silahkan diberikan kesempatan untuk menyapa kanan kiri bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota keluarga yang ada. Jika sudah, mari bersama kita menyatukan diri, kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di kesempatan yang indah pemberian Tuhan. Di ibadah Jumat Agung kami merayakan dan menghayati akan kematian Tuhan yang rela menebus kami semua. Pengorbanan-Mu yang sungguh besar bagi dunia menyatakan bahwa Engkau betul-betul ingin bersama dengan manusia, bersama dengan segala kerapuhan dan keringkihan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dalam keyakinan itulah kami bersama boleh bersyukur karena Allah yang Immanuel menyertai kami di masa-masa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon berkat-Mu Sang Immanuel yang sejati dalam kehidupan kami. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami agar kami segera mampu keluar dari segala persoalan yang menghimpit kehidupan kami. Terlebih situasi saat ini kami membutuhkan sapaan-Mu, membutuhkan kasih-Mu, agar kami dikuatkan, diteguhkan melewati masa-masa sulit ini. Bersama dengan keluarga kami menyatukan diri memohon berkat-Mu. Berkat kesehatan, kekuatan senantiasa ada dalam keluarga kami. Juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini membutuhkan dukungan, cinta kasih, support mental, spiritual yang ada. Berkati saudara kami yang saat ini dalam kondisi harus dikarantina karena penyebaran virus dan harus berjuang untuk sembuh pulih dari keberadaannya. Tuhan memberkati. Juga saudara-saudara kami yang saat ini harus berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai pada saat-saat ini yang tidak mudah ini. Mohon berkat penghiburan, kasih setia Tuhan selalu menolong dan memberkati. Kami juga terus berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami meskipun physical distancing terus berlangsung, namun tidak memutus kebersamaan kami untuk saling berkomunikasi, saling menguatkan, saling meneguhkan di antara anggota keluarga, di antara anggota masyarakat, dan di antara kami sebagai bangsa negara untuk terus memberikan dukungan yang positif. Kami dapat menyaring semua berita dengan bijak sehingga kami tidak dikuasai dengan berita-berita yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya, tapi kami dipenuhi dengan berita-berita yang menggembirakan harapan baru untuk pulih dari semua ini. Kami menghayati karya-Mu bahwa di tengah kematian, di tengah tidak lagi ada harapan, kuasa Kristus mampu untuk merubah dan membangkitkan dan menghidupkan kembali. Kiranya mampu menghidupkan semangat kami, kekuatan kami untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi yang lain. Berdoa pula untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan semua yang saat ini berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Mohon rahmat Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan dalam lindungan Tuhan saja. Kami juga memohonkan berkat Tuhan semua keperluan kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan, mulai dari alat pelengkap diri bagi tim medis maupun semua anggota keluarga yang membutuhkan untuk membersihkan diri baik secara fisik di rumah maupun saat bepergian bersama dengan saudara-saudara kami yang berada di tempat lain. Kami mampu menjaga jarak dengan bijak sehingga penyebaran pun akan dapat dihentikan. Berkati pula semua yang kami kerjakan, kiranya mendatangkan berkat bukan mendatangkan celaka. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kemurahan Tuhan. Berkat perlindungan, kesehatan, dan kemurahan-Mu yang kami nantikan,
kiranya melindungi dan memberkati keluarga kami masing-masing. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini waktunya untuk memberikan persembahan, dan adapun dasar untuk mengaturkan persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang demikian. Karena pengorbanan Yesus, marilah kita menyatakan keinginan kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Dia lewat persembahan syukur yang akan kita berikan dengan sukacita seturut firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Ku berbahagia. Bersama berdoa mengaturkan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang terhimpun di keluarga kami masing-masing menjadi sarana berkat untuk kami peduli terhadap pelayanan-pelayanan kemanusiaan di sekitar kami. Gereja ada dan mengada bersama masyarakat, oleh sebab itu kiranya persembahan yang terhimpun dipergunakan sebagaimana mestinya yang dikelola oleh gereja untuk menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi sesama. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya doa persembahan yang kami haturkan ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama mendengarkan sapaan sabdanya di ibadah Jumat Agung ini. Kita bersama akan mendengar di Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai dengan 30 yang demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar sabda Tuhan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Bapak Ibu dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam kehidupan yang penuh berkat, sehat selalu. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum mengawali khotbah di ibadah Jumat Agung ini,
Saya dapat beberapa masukan, ternyata khotbah saya dilihat oleh anak-anak, jadi anak-anak juga ikut bersama ibadah. Maka saya teringat lagu sekolah minggu, isinya kurang lebih tentang cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta kita akan pujikan bersama. Bagi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu bisa bernyanyi bersama. Yang belum dan tidak ada anaknya sekolah minggu, saya mengajak untuk juga bernyanyi bersama. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima, guna selamatkan isi dunia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi kita akan pujikan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima, guna selamatkan isi dunia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam pujian tadi bahwa semua yang dilakukan Yesus melalui karyanya di kayu salib bukan kekalahan tetapi justru tanda cinta. Kematian Yesus bukan akhir namun babak baru. Bahwa kematian Yesus adalah tanda cinta, bukan tanda kekalahan dan tanda akhir dalam kisah apa yang telah kita baca. Tanda cinta itulah menempatkan pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mulia dan sentral dalam iman Kristen. Iman Kristen itu letak sentralnya justru pada kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak akan ada penebusan dosa, karena dosa membutuhkan korban untuk menebusnya, dan kematian Yesus membuktikan bahwa Yesus korban sejati untuk menghapus dosa itu. Pengorbanan Yesus ditempatkan pada strata yang mulia. Keberanian Yesus menghadapi serangkaian kesengsaraan membuktikan betapa totalitas dalam kasihnya, kiprahnya bagi dunia. Oleh sebab itu, inilah yang disebut dengan Allah yang bersolidaritas. Apa itu Allah yang bersolidaritas? Yang pertama saya ingin menyampaikan, Yesus menjungkir balikan cara dan perilaku manusia yang telah dikuasai dosa, penuh kemunafikan, kebengisan. Salib yang dijalani Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi bukti nyata tentang kekejaman manusia. Orang yang tak bersalah dibuat bersalah dan disiksa begitu mengerikan, dipertontonkan, dan siapa saja boleh meludah, boleh memukul, boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Oleh sebab itu Yesus rela menjalani semua itu untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh mereka yang menyalibkan itu tidak manusiawi. Justru lingkaran dosa akan berlanjut, dendam akan terus bergulir dan manusia dikuasai dendam dan dosa. Oleh sebab itu Yesus memberi moral yang baru, arti pengampunan dan cinta kasih
dan harapan untuk kehidupan baru. Maka Yesus di atas kayu salib menyampaikan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah moral baru yang diberikan Yesus. Pengampunan, cinta kasih, dan harapan tersedia bagi manusia untuk mengalahkan semua kejahatan yang dikuasai dosa. 2. Salib sebagai tempat penghukuman yang menakutkan yang disebut dalam bacaan tadi, Golgota di Bukit Kalvari, itu bukit yang membicarakannya saja sangat tabu, bahkan dilarang karena itu tempat yang terkutuk. Bahkan semua boleh untuk mengatakan kutuk di situ. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus justru memberikan hal yang baru. Tempat Kalvari tengkorak itu berubah menjadi tempat rahmat dan pengampunan. Salib justru kemudian menjadi place of mercy, tempat rahmat Allah, pengampunan Allah bagi manusia. Poin yang ketiga, dengan kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan spiritualitas yang baru, makna yang baru tentang cinta kasih Allah. Allah yang bersolidaritas telah mampu mengubah hati manusia untuk melanjutkan ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi. Tidak lagi atas tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, memukul ganti memukul, membenci ganti membenci. Itu dirubah oleh Yesus dalam rahmat, kasihlah musuhmu, ampunilah mereka yang berbuat salah kepadamu. Dengan demikian, inilah spiritualitas baru yang diberikan Yesus, mengubah hidup manusia dan hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan ini kita dapat mengambil poin penting. Yang pertama, pengorbanan Yesus ditempatkan pada strata yang mulia, dengan demikian menginspirasi bagi kita untuk tidak takut berkorban. Karena semua pengorbanan justru menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan justru ditempatkan pada hal yang mulia. Jadi ada yang mengatakan kalau Yesus mati kalah, dan kok Allah mati, dan seterusnya, kemudian jadi olok-olokan. Ini cara pandang yang keliru yang menurut saya tidak mendalami karya Kristus itu. Terlebih saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jiwanya Yesus yang berkorban itu menjadi semangat dan inspirasi bagi kita untuk bergerak bersama. Apalagi dalam kita berhadapan dengan situasi seperti ini, dampak dari penyebaran virus ini butuh moral pengorbanan kita. Moral pengorbanan yang peduli terhadap sesama. Jalan peduli sangat banyak bisa kita kerjakan. Bapak Ibu silahkan mengambil jalan peduli itu, panggilan nurani dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa berwujud berbagi makanan. Kalau Bapak Ibu hobinya rebahan, ini kesempatan yang tepat untuk di rumah saja, tapi sembari terus memberikan semangat bagi yang lain. Berbagi semangat, berbagi dana, berbagi masker yang saat ini dibutuhkan, berbagi alat pelengkapan diri yang saat ini juga banyak dibutuhkan. Menurut saya ini pengorbanan-pengorbanan yang terinspirasi oleh pengorbanan Yesus yang rela memberikan yang terbaik bagi sesama, bagi manusia, dan kita meneladannya. Kedua, pengorbanan dan kematian Yesus menjadi dasar kita melayani, dasar kita bekerja, dasar kita melakukan apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang ternyata berkenan di hadapan Allah. Meskipun secara ukuran manusia tidak mengenakkan, sengsara, diperlakukan tidak adil, kecewa, sakit hati, marah, lelah, bahkan menderita. Namun dalam konteks merubah kehidupan, prinsip solidaritas Yesus yang berkorban ditempatkan sebagai hal yang mulia. Allah mau dan bersama dengan manusia untuk memulihkan dan menyadarkan manusia tentang cinta kasih Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, poin yang ketiga dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dengan demikian menjadi landasan panggilan kita untuk tidak mudah menyerah, apalagi mutung menghadapi situasi seperti ini. Terlebih tantangan gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita berubah drastis.
Kalau dulu ada yang beranggapan bahwa gereja tidak bisa dihentikan dan bisanya dihentikan dengan kekerasan dan seterusnya. Ini kali ini karena virus akhirnya gereja dimaknai baru. Jadi gereja itu tidak lagi gedungnya, tapi ternyata gereja adalah orang-orangnya yang kemudian masih memiliki hati hamba untuk memuji dan memuliakan. Maka rumah Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi latarnya gereja. Gereja yang baru yang justru menurut saya kehidupan yang nyata tampak di sana. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kejujuran dan sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dengan adanya pandemi virus corona, kesakralan pelayanan gereja justru dimulai dari rumah kita yang memiliki hati untuk bersolidaritas, peduli dengan cinta kasih yang dimiliki oleh kita semua berdasarkan kasih-Nya Kristus. Ini akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan bisa dihapus, bahwa ada masa gereja yang hidup, berbagi dan merawat kehidupan melawan pandemi COVID-19. Ini akan menjadi catatan untuk anak cucu kita, bahwa pernah gereja itu ibadahnya tidak di gedung, tapi di rumah masing-masing. Dan ada yang mengatakan, wah ya enggak mungkin. Ini ibadahnya online. Enggak tahu nanti apakah baptisnya juga online, apakah perjamuannya juga online, katekisasi apakah online. Kalau yang saya jalani saat ini, katekisasi pranikah online bisa, tapi pemberkatan online belum. Karena banyak yang kemudian nikahnya ditunda setelah situasi aman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, akan ada perubahan yang besar dan dibutuhkan penyesuaian moralitas gereja yang bersumber pada karya Yesus ini dibutuhkan, sehingga tidak hanya kita memaknai bahwa ibadah itu hanya di gedung gereja, namun dapat ditemukan dalam hati setiap pengikutnya yang menghamba, yang justru menunjukkan belas kasih, solidaritas pada sesama. Itulah kehadiran gereja yang menembus tembok-tembok gereja. Akan menemukannya di pasar, akan menemukannya di jalan, akan menemukannya di mana tempat, di mana hati yang tergerak oleh solidaritas itu merupakan kasih Allah yang terus dibagikan dan diwartakan. Maka di khotbah saya yang terakhir ini, saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita renungkan bersama makna pengorbanan Tuhan, bahwa pengorbanan justru adalah tanda cintanya bagi kita, dan kita pun harus memiliki tanda cintanya itu untuk mau peduli, mau bersolidaritas, mau berkorban untuk sesama agar kehidupan menjadi berkat. Selamat berjuang memaknai Jumat Agung ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, maknai wafatmu, kematianmu bukan berarti kekalahan, tapi justru tanda cinta untuk menebus kami, menang atas maut, memberikan moralitas baru bagi kami untuk kami juga rela berkorban berdasarkan cinta kasih, sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh. Dasar kami bekerja, bergerak, melayani apapun yang menjadi tugas dan panggilan kami, dasarnya adalah pengorbanan Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Mampukan kami bersama untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ampunilah akan keterbatasan dan kelemahan kami, dan kami akan menutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini di bukit yang jauh tampak kayu salib. Mari kita memandang salib Kristus untuk meneguhkan dan menguatkan kebersamaan dan pelayanan kita juga dalam keluarga kita masing-masing. Nun di bukit yang jauh. Saudara yang terkasih, mari bersama kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama mengakhiri ibadah ini. Undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Setiap saat dan kerja tetap ku rasa dengannya. Lagi aku mengeluh, tanganku dipegang teguh, hatiku menyerah penuh padanya, jiwaku teduh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah Jumat Agung telah selesai. Masih ada 2 rangkaian ibadah, besok Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah juga akan diselenggarakan dalam ibadah di keluarga masing-masing. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita juga berterima kasih kepada anak-anak muda kita, teman-teman muda yang sudah berjuang luar biasa menyediakan semua untuk sarana kita bisa berbakti ini. Kita doakan juga tetap sehat, tetap semangat, kiranya ini menjadi berkat untuk semuanya. Saya dari gereja ini terus mendoakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian tetap sehat, semangat, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.